warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fakih Anugrah dengan NIM P101231155. Perkenalkan, nama saya Dwi Andika Nugraha dengan NIM P101230116. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan Ali dengan NIM P101230079. Perkenalkan, saya Nur Sabrina dengan NIM P101231002. Perkenalkan, saya Nur Ainun Sabita dengan NIM P101230063. Perkenalkan, saya Dineka Februarini dengan NIM P101230024. Kami akan mempersembahkan video mengenai gizi bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Dwi Andika Nugraha dan selamat datang di Breaking News. Di sini saya akan membawa Anda ke salah satu lokasi gempa bumi yang tepatnya di Palu, Sulawesi Tengah. Gempa bumi ini yang tepatnya di Sulawesi Tengah yang berkekuatan 7,8 skala Richter. Baik, di sini saya akan membawa Anda ke lapangan di mana yang sedang terjadi. Mari kita simak laporan dari Nur Ainun Sabita. Terima kasih Dwi Andika Nugraha. Perkenalkan, saya Nur Ainun Sabita selaku reporter melaporkan di lokasi kejadian. Baik, saya Nur Ainun Sabita selaku reporter di lokasi kejadian. Di sini saya bersama tenaga kesehatan. Apakah Bapak dan Ibu bersedia diwawancarai terkait kesehatan yang ada di lokasi ini, terutama bagi anak-anak, ibu hamil dan lansia? Ya, kami bersedia. Baik Ibu, sudah berapa banyak Ibu tangani anak-anak di lokasi kejadian ini? Kurang lebih kami telah menangani 30 anak-anak dengan berbagai kondisi kesehatan, di mana diantaranya ada yang mengalami luka ringan dan sebagian mengalami luka berat. Kalau boleh tahu Bapak, apa saja tantangan yang Bapak hadapi selama perawatan anak-anak itu? Tantangan yang kita hadapi itu berupa kurangnya fasilitas kesehatan, kurangnya tenaga medis di lokasi kejadian, dan akses ke lokasi kejadian yang sangat buruk. Baik Bapak Ibu, kalau boleh tahu bagaimana cara Anda menangani ibu hamil yang sedang komplikasi? Kami menangani ibu hamil yang mengalami komplikasi kehamilan dengan berbagai pengobatan. Selain itu kami juga bekerja sama dengan dokter spesialis kebidanan untuk memastikan bahwa kesehatan ibu hamil dan janin itu terjaga. Baik, apa yang Bapak Ibu butuhkan untuk menangani lansia yang sedang cedera? Kami membutuhkan bantuan logistik, terutama obat-obatan dan tenaga medis tambahan, terutama yang memiliki spesialis di bidang geriatri untuk mengobati trauma dari para lansia ini. Apa yang dapat masyarakat lakukan untuk membantu korban bencana di lokasi ini? Masyarakat dapat membantu dengan menyumbangkan bantuan logistik seperti makanan, air, dan obat-obatan. Selain itu, mereka juga dapat membantu dengan menjadi relawan di lokasi bencana. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan informasi yang telah Anda berikan. Sama-sama. Semoga informasi yang kita berikan dapat menambah kesadaran dan dukungan terhadap korban gempa bumi. Baik, selamat pagi. Dengan saya Nur Ainun Sabita dari media Breaking News ini mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Nah, apa yang Bapak rasakan pas kejadian gempa itu? Pada saat itu saya sempat terkejut, takut juga karena pada saat itu kan saya berada di rumah. Kemudian saya berusaha untuk memanggil semua keluarga saya ke tempat aman, tempat terbuka, untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian selaku PRT juga saya memastikan warga saya itu berada dalam keadaan aman. Baik Bapak, bagaimana kondisi warga setelah kejadian gempa? Kondisi warga di sini itu cukup memprihatinkan. Mereka banyak yang kehilangan tempat tinggalnya, kemudian juga dari mereka ini membutuhkan bantuan berupa pangan, makanan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Baik, apa yang Bapak harapkan pada pihak yang berwenang? Saya berharap semoga pihak yang berwenang dapat memberikan bantuan yang efektif dan cepat
Kemudian juga saya juga berharap dengan bantuan dari pihak berwenang ini dapat memulihkan warga saya dengan cepat. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan informasi yang telah diberikan. Selamat pagi, saya dari media Breaking News. Di sini saya bersama Ibu Hamil. Apakah Ibu bersedia diwawancarai? Ya, saya siap menjawab. Baik Ibu, pas kejadian gempa itu apa yang Ibu rasakan? Saya sangat takut pada saat itu. Saya bersama suami dan anak saya sedang berada di rumah. Kami berlari ke ruang rumah dan mencari tempat perlindungan yang aman. Saya sangat khawatir sekali sama kehamilan saya. Baik Ibu, kalau boleh tahu bagaimana Anda mempertahankan kesehatan di tengah-tengah situasi ini? Saya berusaha untuk tetap tenang dan tidak stres. Saya juga makan makanan yang seimbang dan cukup meminum air banyak. Saya juga dapat bantuan dari tim medis kesehatan dari sini. Baik Ibu, kalau boleh tahu apa yang dibutuhkan saat ini? Saya membutuhkan bantuan untuk mempertahankan kesehatan saya dan bayi saya. Saya juga membutuhkan bantuan untuk memulihkan rumah saya yang rusak. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan informasi yang telah diberikan. Ya, sama-sama. Sekian Breaking News hari ini. Saya Dwi Andika Nugraha selaku pembawa acara di kejadian hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nah, dapat disimpulkan bahwa berita bencana memainkan peran penting dalam intervensi gizi selama bencana. Berita ini membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan gizi, mengawasi ketersediaan pangan, mengkoordinasikan bantuan gizi, menginformasikan risiko kesehatan, mengevaluasi dampak bencana, dan menginformasikan kegiatan gizi. Dengan demikian, berita bencana memungkinkan intervensi gizi yang efektif dan efisien untuk memenuhi gizi selama bencana kepada masyarakat yang terdampak. Demikian, terima kasih.